Alhamdulillah. 13. Oh, top. Neneknya masih oke. Neneknya malah tambah muda ya. Bisa begitu ya? Separohnya saya, Bunda. Bu Meti udah mulai nongol. Pak Drali mah berapa? Ayo Bu Meti. 7. 7. Iya. Pak Mahmudin cuma tempat sendalnya aja yang kelihatan. Gimana? Kan ada. Belum nongol-nongol Pak Mahmudin. Nah, itu Bu Bu Meti itu. Meti, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu Sri, Bu Yuni. Oh, Bu Meti. Hai. Sehat ya Bu Meti. Rali, Taufik, Ya. dari Ya Bu. daerah, Alhamdulillah saya sehat Bu. Pak Afif. Ya. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Saya kalau di layar ini kelihatan Sabtu lebih lalu jelas. saya Kemudian jadi Sabtu lalu saya duet sama Pak Soleh di kampus. Saya bilang, Pak, saya cari itu free wifi, saya bilang. Bu Yuni. Bukunya Pak Afif, jangan lupa bukunya. Siap. Ya, Pokoknya saya laporan ke Bu E aja. Bunda Ririn mana Bunda Ririn? Belum tahu nih, belum gabung. Bu Sri catatan siap catatan. Catat udah siap. Pada waktu ditembak dulu sama Pak Soleh tuh kemarin. Pak, ini Pada waktu ditembak sama Pak Soleh kemarin tuh. Ya. Ini ngomong konsumsinya ada nggak? Ya, Insya Allah. Saya sendiri Bu. Saya udah bilang ke Pak Soleh konsumsinya kirim aja sama GoFood. Ketawa dia dulu kirim aja sama GoFood. Kapan nyampenya? Satu di utara, satu di selatan, satu di Depok. Kenapa terdatang Pak itu? Iya benar. Bu Wiwi mana nih Bu Wiwi? Mana? Bu Ririn belum, Bu Wiwi belum. Bu Wiwi. Coba saya WA. Tadi Pak Mahmudin Bu E mana? keluar namanya kok yang lagi. Pak Mahmudin ada acara tapi tetangga yang meninggal. Pak Mahmudin ada acara. Ya, tetangganya dia meninggal, Bun. Jadi lagi selamat. Oh, tadi belum paman aja. Oh iya. Asep juru tulisnya belum nongol ini. Pak Soleh kemana nih yang konsumsi, ngurusin konsumsi? Pak Soleh lagi cari teknisi dia. Padahal tinggal klik link aja nyambung. Ya tuh. silakan sambil pakai. Konsumsinya nanti mentahnya aja ya Pak. Transfer. Iya. Saya nggak mau ngomong itu Bu nggak enak sama Pak Taufik. Sambil tunggu Pak Soleh. Kan lagi nggak ada Pak Soleh Pak. Saya mau ngomong Bu Yuni udah ngomong. Nggak apa-apa, kita sambil nunggu ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa. Iya. Meetingnya gue meeting santai kok. Iya, anggap saja ini kita di meja yang besar itu ya. Iya. Di meja yang besar. Dibayangin ya Pak, dibayangin. Iya. Silakan Bu, Pak, diminum airnya. Sembilan. Iya, ini istriku lihat-lihat ketawa-ketawa apa ini. Nah itu Bu Meti. Padahal hari ini saya bikin pempek. Nunggu Pak Soleh itu ini yang lain. Ya Pak, silakan Mbak. Itu kayaknya silakan Mbak. Saya hari ini bikin pempek Pak. Acep tuh. Langsung. Coba diaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kumaha Kang Esep. Aduh. Juru tulis baru nongol. Aduh, ini yang ditunggu-tunggu. Asep, Pak Soleh nggak nongol-nongol, jangan-jangan nggak ada teknisinya dia. Tolong bantu. Iya, Sehat. alhamdulillah. Dan Pak Asep ini lain nyamperin Pak Soleh. Pak Soleh. Saya lagi menghubungi beliau ini. Bisa. Acep di Oh iya. Acep, kok di Zoom jadi kelihatan 17 tahun? Ibu bisa aja. Jadi saya jadi pengen hidup di alam Zoom terus nih. FYI
efek lockdown kali ini Pak Acep nih, jadi kayak 17 Masya Allah. tahun ya. Iya, nggak keluar-keluar nih. Nggak keluar-keluar. Saya aja jadi putihan, Pak. Taufik, Pak Taufik, Ya, Pak Taufik. ya Bu Meti. Kita tuh kok nggak ada ngumpulin buat apa namanya yang terkena musibah, misalnya masing-masing dari kita mengumpulkan sedikit rezeki buat membantu saudara-saudara kita yang terkena COVID, misalnya seperti itu. Yang terkena ini mahasiswa, dosen, apa orang lain nih? Yang terutama yang terkena mungkin dari mahasiswa keluarganya atau dari dosen keluarganya. Andai semua sehat walafiat, itu bisa diserahkan ke yang lingkungan terdekat, mungkin dekat lingkungan rumah kita masing-masing, seperti itu. Kalau keluarga besar, mahasiswa, dosen, insya Allah Bu, kalau ada di data aja, itu udah ada istilahnya udah ada SOP-nya lah, ya kalau keluarga besar. Tapi kalau orang luar, ini kan sifatnya bencana nasional ya, bisa juga kita ngebantu, ya kan? Cuma kan kendala kita ini kan karena online, ya kita nggak bisa tetap muka, jadi hal seperti itu juga nggak mudah gitu kan. Nah sekarang aja kita ini lagi konsentrasi bagaimana supaya mahasiswa itu bisa menyelesaikan kewajiban administrasinya. Itu dulu yang lagi kita kejar nih. Saya belum ngecek Pak Soleh nih laporannya gimana yang udah masuk gimana nih. Selama ini kan pakai transfer, apakah jalan atau tidak. Itu yang ini kan selama ini kita menggunakan keuangan yang ada saja, yang termasuk kas kita gunakan saja dulu gitu kan. Uang yang masuk belum kita cek. Nah kalau itu saja kita masih kewalahan kan kita agak repot kalau yang tadi kita mau bantu orang lain, tapi kita sendiri juga masih repot gitu kan. Tapi saya menghargai dan apresiasi usulan Bu Meti akan kita sampaikan nanti dengan Pak Soleh yang menangani bidang keuangan. Pak Soleh baru mau muncul. Itu dia. Tuh kan bawa sistem benar. Waduh. Aduh, sudah nggak keramat. Karena kalau bersatu dia keramat. Kalau berdua udah nggak keramat. Kalau berdua keramas. Maaf Pak, ampun Pak. Hanya bercanda Pak saya Pak. Ada operatornya tuh, ada operator. Betul. Kedengaran. Waalaikumsalam. Salam. Wabarakatuh. Suaranya. Kedengeran Pak Soleh? Sebenarnya nggak bersih. Suaranya kedengeran? Kedengeran. Oh, Cukup bersih. Suaranya gede. Oh iya. Pak Soleh, GrabFood jadi kirim. Untuk konsumsi sekarang. Oh, tak kirim ntar. Ada sama Mas Juk. Aja gitu. Ayo Pak Taufik dimulai. Oh, mau dimulai nih. Iya. Konsumsinya belum ada dimulai. Kita mulai ya. Konsumsinya. Kita gini dulu aturan dulu nih. Ngobrol kita santai aja. Yang kedua, saya berharap nanti kalau ada yang berbicara, yang lain dengarkan dulu, ya. Nanti kalau mau bicara, baru saya mau bicara, itu kita dengarkan siapa yang mau bicara nanti, ya Pak Habib, Pak Padrali, Pak Hidayat atau Bu Wahyuni, ya kita dengarkan dulu, gitu kan. Karena kalau suaranya beradu nanti nggak jelas suaranya, gitu kan. Oke ya? Siap. Ini berarti yang belum hadir, Abah jelas yang nggak hadir ya. Pak Hasbi ya. Abah izin ya. Pak Hasbi. Siapa lagi ya? Bu Wiwi belum nongol. Bu Wiwi belum. Ya. Terus Bu Ririn juga belum nongol. Oke, kita mulai ya. Santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu wajah, bertemu muka nih ya. Kelihatan dari wajahnya cerah-cerah karena di rumah saja ya. Jadi pengangguran tulen, nggak melakukan aktivitas keluar artinya sehingga energinya tersimpan ya.
wajahnya kok kelihatan lebih cerah gitu ya. Ya, nggak tahu kalau yang lagi mikirin dapur, kayaknya dosen gak ada yang mikirin dapur nih, aman semua kayaknya. Malam ini kita agenda nggak banyak, 2 saja. Yang pertama kita persiapan ujian tengah semester. Yang kedua dan lain-lain ya, itu nanti kita bahas dan lain-lainnya. Nah yang pertama dulu nih ya, ujian tengah semester. Saya ngasih gambaran dulu, nanti saya beri kesempatan untuk menyampaikan masukannya atau pendapatnya. Nah, yang bagus. Ya, untuk ujian tengah semester ini kita memakai kebiasaan kita serahkan sepenuhnya kepada dosen masing-masing ya. Teknisnya. Hanya sebagai gambaran untuk kali ini pertama dilakukan ujian tengah semester ini online. 1 ya online. Kemudian teknisnya kalau online bagaimana? Kalau online, Bapak Ibu ini hanya sekedar gambaran ya. Boleh saja nanti masukannya. Kalau saya berdasarkan pengalaman saya ngajar online, kalau online itu, kalau ujian itu lebih efektif kita menggunakan Google Form. Google Form itu ngambilnya dari Google Drive ya. Nanti tanya Pak Asep kalau yang nggak ngerti pasti nyambung gitu ya. Seperti yang dipakai di absen-absen yang sekarang sedang berjalan kuliah online itu pakai Google Form. Karena kalau kita online begini, mereka melihat tidak jelas, itu 1 ya. Walaupun bisa di-screen ya, bisa di-screen. Tapi ada beberapa hal kelebihan Google Form ya. Pertama, soal bisa pilihan ganda, bisa esai. Bagi yang pilihan ganda, silakan boleh kali ini, boleh ya. 25 soal itu untuk UTS cukup, asal soalnya soal hot. Kalau soal hot 25 soal udah cukup lumayan mikir itu ya. Itu untuk yang pilihan gandanya. Kalau UAS barangkali bisa 40 soal, tapi kalau UTS 25 soal cukup. Kemudian mau esai juga silakan ya, itu bebas, ada yang bisa 5 soal, 4 soal itu terserah. Yang mau 10 juga silakan, asal kuat saja ngoreksinya, silakan ya kan. Mau 20 soal juga silakan asal kuat koreksinya ya. Iya. Saya yakin dosen udah ngerti deh ya. Nah, kelebihan Google Form itu apa? Kelebihannya pertama, kalau kita bikin soal di Google Form gitu ya, itu soal kita buat misalnya pilihan ganda ya. Udah kita langsung kasih kuncinya di situ. Jadi begitu si mahasiswa menjawab, langsung nilainya sudah tertata dengan baik, terkirim nilainya berapa. Jadi nilai 80 dari 100 nilai harusnya dia dapat. Dan nilai bisa diperlihatkan di depan mahasiswanya langsung begitu dia ngirim, nongol nilainya. Tergantung settingan, kita setting nongol kan. Bahkan analisis butir soalnya pun bisa terlihat. Mana soal yang bisa dijawab, mana yang tidak bisa dijawab. Prosentasenya nanti bisa terlihat dengan jelas ya. Untuk yang pilihan ganda. Untuk yang esai, dia akan terkirim dalam bentuk petikan rapih. Jadi mahasiswa nanti jawabnya ngetik ya kan. Murid-murid saya yang alias saya kasih esai, dia jawabnya ngetik semua itu rapi ketikannya. Dan terkirim langsung di satu tempat di folder, di Google Drive. Kita tinggal buka responnya di Google Form ya. Jadi Google Drive itu ada Google Form, ada Google Class. Kita buka di Google Form, itu langsung nanti kelihatan jawabannya nomor 1, bla bla bla, nomor 2, bla bla, misalnya 5 soal gitu ya. Kita enak ngoreksinya ya, ngoreksinya enak. Jawaban sudah terkumpul, tidak akan tercecer, tidak perlu menggunakan kertas. Dan mahasiswa juga kayaknya lebih nyaman begitu daripada dia melototin Zoom, tulisannya, ya kalau sinyalnya hilang, nanti hilang tulisannya. Itu kan lebih repot. Itu sebagai gambaran ya, untuk ujian tengah semester ini. Ya. Bahkan saya lihatin, kalau di siswa-siswa itu senang sekali itu ya, pakai Google Form. Dan saya selama ini kalau ngasih kuliah itu pakai Zoom, setelah pemaparan misalkannya 40 menit ya, itu sisanya yang 40 menit 30 menit saya gunakan untuk post test. Jadi saya buatin soal pilihan ganda biasa 10 soal ya, 10 soal saya kasih langsung dalam Google Form, dia menjawab, dia langsung bisa melihat nilainya. Kayaknya mahasiswa senang banget ya. Jadi kelihatan dia menguasai atau tidak ketika saya habis menyampaikan materi. Jadi kita berikan post test ya. Post test itu kan bagi tes belakangan setelah materi disampaikan ya. Itu saya lakukan rutin seperti itu, 10 soal pilihan ganda. Biar saya juga pertama menghemat komunikasinya, jadi kotanya terbatas kan, apalagi saya 2 kali pertemuan itu kan berarti nggak bisa langsung nyambung 40 menit lagi, jadi cukup sekali nyambung kelas berikutnya.
Nah, itu sebagai gambaran, Kemudian aturan untuk UTS ini ya, ujian tengah semester ini, ingat, perkuliahan kita itu perkuliahan pendek, tidak sama yang di PTIQ Pusat. Dan ini sudah kesepakatan pengelola di kampus B dengan pengelola di Fakultas Tarbiyah, dan Pak Beti sudah mengizinkan, Pak Dekan sudah mengizinkan untuk yang di Keramat cukup 12 kali pertemuan. Boleh 12 kali pertemuan. Dan ini Pak Soleh sangat setuju banget, ya kan? Karena dengan 12 kali pertemuan ini ada penghematan di segi pengeluaran. Ya. Nah, keluhan Pak Soleh selama ini, kita kewalahan kalau sampai 16 kali pertemuan itu untuk biaya operasionalnya, kan? Sehingga dibuatlah 12 kali pertemuan. Dan ini sudah lama dari zamannya almarhum Pak Mam, itu sudah disepakati ya. Berarti kalau 16 kali pertemuan, berarti kalau sudah 5 kali pertemuan, pertemuan ke-6 itu UTS. Kalau Bapak Ibu terlambat ke-6 belum UTS, silakan yang ke-7-nya UTS ya. Nanti pertemuan yang ke-11, kalau di 11 kali pertemuan, berarti yang ke-12 itu UAS. Nanti kalau untuk UAS, itu teknisnya diatur oleh kampus. Sekalipun nanti misalnya masih corona harus online UAS-nya, semua kampus yang ngatur. Jadi nanti Bapak Ibu dosen tinggal nyerahin soalnya saja, nanti Asep dengan kemampuan teknisinya itu bisa ngatur itu dengan mudah, tidak terlalu susah ya. Kalau untuk UAS, tapi kalau untuk UTS kita serahkan kepada dosen masing-masing. Nah itu sebagai gambaran. Jadi kita hanya 12 kali pertemuan. Berarti kalau sudah 5 kali pertemuan, pertemuan ke-6-nya itu UTS. Oke, untuk pemaparan yang terkait dengan UTS ya. Sementara ini cukup sekian dari saya. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu dosen untuk menyampaikan masukannya, pemikirannya ya. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Silakan. Ya, Pak Soleh silakan. Barangkali ada yang mau disampaikan duluan. Kalian masih arahan nih. Saya belakangan. Biasa. Iya, ya yang lain. Iya, silakan Bu Yuni. Parkiran. Bu Yuni, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya duluan. Ya. Ya, terkait dengan mata kuliah ya Pak. Saya kebetulan kan di semester ini, di semester 4 ya kalau 4 ya, semester 4 itu saya dapat amanah 2 mata kuliah. Yang satunya itu kan terkait nggak bisa pakai teori ya Pak, karena lebih sering praktek. Itu bagaimana Pak mekanismenya? Karena pengembangan jasmani saya ambil nilainya itu dengan gerakan. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Ibu boleh, kan saya bilang mau pilihan ganda, esai, take home juga boleh. Tugas boleh. Berarti di luar take home, Ibu mau ngasih bentuk tugas lainnya atau mau praktek silakan. Yang penting teknisnya Ibu bisa atasi itu, kan? Ibu bisa atasi, ya. Jadi saya UTS itu praktek mahasiswa satu-satu, saya lihat gitu Pak. Boleh di Zoom boleh. Nggak apa-apa. Kalau yang praktek di Zoom boleh, ya kan? Kayak saya itu yang satu mengajar metodologi penelitian, itu saya nggak mungkin saya kasih soal. Untuk apa saya kasih soal? Saya praktek. Jadi biasanya UTS itu saya suruh buat bab 1, gitu kan biasanya, ya pendahuluan. Kan nanti kalau UAS saya suruh dia membuat bab 2, ya landasan teori. Itu biasanya seperti itu saya. Kalau buat soal-soal pertanyaan kayak gitu dianggap cemen sama dia. Padahal kita penelitian itu butuh prakteknya agar dia siap untuk membuat skripsi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Pak, masuk. Satu lagi Pak. Ya. Jadi untuk UAS-nya bagaimana? Ya Bu Yuni dulu. Gimana? Untuk UAS-nya bagaimana Pak? Saya nggak memberikan juga baik esai ataupun pilihan ganda, tetap saya praktek dengan kreasi mereka. Jadi ada yang dari saya diajar. Ini UTS kan? Kan ada yang saya suruh mereka yang UAS Pak, maksudnya UAS boleh nggak saya praktek juga? Oh boleh, nggak ada masalah. Untuk UAS ya Pak. Boleh. UAS selama ini juga kalau memang keharusan tuntutannya praktek kita tidak larang. Dan kan melihat efektivitasnya dong. Efektivitasnya evaluasinya lebih mana yang kira-kira lebih efektif. Kalau memang praktek lebih efektif ya praktek. Kayak metodologi penelitian tidak ada yang tertulis semua, sifatnya langsung pemberian tugas ya, langsung praktek. Oke ya Bu Wahini ya. Ya. Pak, terima kasih.
Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu tuh ada pendatang baru Bu Wiwi. Ya selamat datang Ibu Wiwi ya. Kita udah mulai nih Bu Wiwi. Selamat malam. Assalamualaikum. Maaf lagi kelas juga. Oh iya iya. Ya Bu Wiwi. Ya. Bu Wiwi. Kalau saya kan materinya itu pengembangan bahasa anak usia dini. Dan mereka dari awal saya buat RPS, rencana pembelajaran semester, bahwa tugas akhir tuh mereka memang kalau UTS kedua-duanya tidak masalah karena saya di samping pengembangan bahasa anak usia dini juga adalah motorik halus. Untuk UTS memang secara tertulis dan di RPS juga sudah saya buat dari awal kepada mahasiswa. Untuk pengembangan bahasa anak usia dini itu memang semula saya minta mereka membuat di tugas akhir ya. Kalau tugas ujian bagaimana bikin soal di Google Form ya. Karena saya belum pernah buka itu, jadi nggak tahu. Terus untuk yang UAS, awalnya pengembangan bahasa itu saya meminta mereka untuk membuat video bagaimana caranya mereka memberikan pembelajaran bahasa kepada anak usia dini di sekolahnya. Itu bikinin video, tapi kan nggak mungkin sekarang. Nah, saya nggak tahu teknisnya nanti mau dirubah apa untuk UAS. Kalau motorik halus, memang sudah ada tugas juga buat mereka, yaitu mereka membuat kolase dengan berbagai macam bentuk. Jadi ada hiasan dan gambar seperti itu. Nah, kalau untuk mereka semua sampai dengan pertemuan kemarin itu sudah sesuai dengan materinya masing-masing presentasi. Jadi kalau buat saya itu hanya minta ajarin nanti dengan Kang Acep bagaimana caranya bikin soal di Google Form. Kalau soalnya sudah ada, mungkin nanti minta tolong dibantu itu. Belajar bareng aja tutorial. Boleh, boleh. Itu Pak Taufik, kalau dari saya cuma kendalanya di bahasa aja. Yang semula mereka harus bikin video dengan anak-anak. Nah ini yang saya lagi pikirkan apa gantinya gitu. Atau bisa juga sih diambil dari home learning-nya anak-anak gitu. Tapi di situ materinya adalah pengembangan bahasa anak usia dini. Iya, oke. Ya, oke, Bu Meti, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang lain yang mau disampaikan, silakan. Ya Pak ya. Saya. Oh ya, silakan Bu Haji Sri. Saya. Ya Bu Haji, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menanyakan ini mengenai soal tadi katakan ya saya ya. Jadi maksudnya tidak ditentukan. Kita memilih kita bisa pilihan ganda. Itu yang sinyalnya. Yang kedua, ini mengenai ujiannya saya pikir untuk perencanaan segi pelajaran saya memang itu orang praktek membuat perencanaan dan pemilihan strategi. Jadi kan masih tadinya mau mereka praktek dengan konsisten dan kalau misalnya mereka di video gitu itu apa. Kemudian yang kreativitas dan keberkatan, biasanya saya UTS itu bentuknya masih soal ya, tapi untuk tugas akhir biasanya mereka suruh menunjukkan aktivitasnya membuat alat peraga dengan menggunakan bahan bekas gitu. Nah itu dilaksanakan mungkin kalau masih tetap seperti itu mungkin mereka bisa mengarah nanti ke Keramat dan saya mengambil hasilnya untuk yang kreativitas dan keberbaktian.
Bu Haji, maaf nih. Udah Bu Haji. Sudah Bu Haji? Ya. Wow. Udah, kalau hasil nggak apa-apa, dipoto aja. Maaf ya Bu Haji ya. Suara tadi nggak jelas. Tapi begini, yang perlu dipahami bersama oleh semua dosen ya. Situasi dan kondisi kita ini tidak memungkinkan kita untuk mahasiswa datang ke kampus ya. Walaupun sudah kita suruh datang satu persatu pun pasti nanti bertemu bergerombol. Itu pasti akan dioperasi oleh Satpol PP dan nanti masalahnya kampus. Nanti masalah ke kampus. Dianggap kampus melakukan aktivitas, kita pelanggaran ini berat itu. Ya. Jadi hindari, pokoknya kurang-kurang dikit. Sekarang lagi suasana corona, tesnya kurang-kurang dikit. Saya maklum ya. Orang anak sekolah aja sekarang nggak pakai ujian bisa lulus kok, ya kan? Ya, itu kan luar biasa. Ya. Itu berarti luar biasa. Dan bahkan di sekolah sekarang, di sekolah saya itu guru-guru udah ngomong, rapat kenaikan kelas anak-anak bakalan naik semua nih. Kita nggak tega untuk nggak naikin dalam suasana corona begini. Kan? Iya. Jadi saya minta, saya mohon dengan sangat untuk kali ini. Ya. Keidealan Bapak Ibu yang bisa perfect tadi ya, perfect ya, itu guru bahasa Inggris ada itu ya. Dikurangi dulu deh, dikurangi. Yang penting tadi saran Bu Wiwi kalau mau dia dinilai kejujurannya, dipoto silakan, diperlihatkan silakan gitu kan. Jadi jangan ada komunikasi datang ke kampus diambil, itu dihindari. Boleh apa saja silakan diatur Bu Haji ya. Yang lain? Ya, masukkan aja mungkin Bunda Sri, kebetulan Wi ngejar media pembelajaran ya. Contoh mereka membuat media dengan lospat gitu ya. Jadi mereka mengerjakannya divideokan ke kita, terus hasilnya difoto. Lospat itu barang-barang bekas kayak gitu ya, mereka merangkai kayak gitu. Jadi kayak gitu aja nggak apa-apa Bunda. Jadi nanti hasil karyanya terlihat dari foto aja untuk sementara. Iya. Oke. Iya, yang karya Bunda. Maksudnya. Silakan yang lain. Ya. Kalau juga tentang ABK nih Pak. Iya, gimana Bu? Kalau ya penilaian UTS sih biasanya kan kalau presentasi berkelompok, sekarang dibuat presentasi makalah sendiri. Bikin PPT, nanti mereka mempresentasikan itu nanti nilai untuk UTS. Nah, kalau untuk UASnya rencananya kan mereka harus mengamati ABK di lingkungan sekitar masyarakat atau punya anak ABK sendiri di sekolah gitu kan, tinggal dia kayak penelitian tindakan kelas tapi hanya khusus anak ABK gitu. Tapi kemungkinan kalau tidak ada kelas sampai bulan Mei Juni ya mau tidak mau nanti mungkin tugasnya tetap sama mengamati bila ada yang punya ABK yang sudah dijalankan, kalau yang enggak mungkin nanti tugasnya lebih kepada kaji pustakanya gitu kan, atau kepada konsepnya. Iya. Ya, terima kasih Bu Wi. Ya. Terima kasih Bu Wi ya. Ini Pak Habib kayak udah mau ngomong nih, udah senyum-senyum. Silakan. Oke, kalau ada yang mau disampaikan. Saya kan paling tua Pak, jadi ya belakangan gitu kan. Oh gitu, nah bawang ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, Pak Soleh, Pak Hidayat, Bu Sri, Bu Meti, Bu Wiwi, Mang Aceh, Pak Drawi, semuanya. Saya ini seperti hidup di dua alam. Jadi saya senang di sana dan di sini gitu ya. Meskipun suasananya hampir sama gitu ya. Di sana dan di sini nggak ada bedanya. Memiliki kesulitan karena kalau menjadi pembimbing di bab 4 itu tentu saja harus tatap muka mestinya gitu, tapi itu terjadi kesulitan. Dan pengalaman saya bergabung di Keramat 2 tahun ini, kan saya selalu mengampu 3 mata kuliah yang bobotnya itu agak serem-serem karena 3-tiganya filsafat. Saya usul ke Pak Soleh dan Pak Taufik, kalau bisa ke depan jangan 3 berus gitu ya, kalau bisa misalnya yang filsafat Islam dan umum kemudian disambung dengan dasar-dasar logika, lalu nanti filsafat pendidikannya di hari apa atau di semester apa, supaya nanti saya melihatnya gini, kalau dari sisi saya bisa tough ya, tapi dari sisi mahasiswa kayaknya udah mulai agak teler gitu. Jadi karena itu kan berpikirnya ya konstan ya, efektivitasnya saya pikir nanti dasar-dasar logika disambung dengan filsafat Islam dan umum,
kemudian di semester 1-nya atau semester 2-nya baru yang besar pendidikan Islam. Jadi posisinya 21. Nah, terkait UTS, saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Taufik, bahwa nanti saya pastilah. Saya sangat setuju dengan Pak Taufik. Pak Taufik itu kayaknya jiwanya tarbiyah betul. Jadi dalam prosesnya kita maksimal, dalam evaluasinya kita agak longgar. Jadi bukan berarti kita menurunkan kualitas diri, tidak sih. Sebenarnya dalam prosesnya kita perlu maksimal. Dan ujiannya dengan adanya komunikasi seperti ini, saya kira ini sangat baik. Sehingga dari keseluruhannya bisa ngobrol, bisa saling tukar pendapat. Yang satu melengkapi dengan yang lain. Nah, saya mengikuti Pak Taufik, siap untuk UTS. Saya nanti akan tetap mengikuti standar yang lain. Nanti kalau UAS, saya akan nempel mengacet untuk gimana caranya itu, karena saya juga belum lihat dengan Google Form, karena itu juga sesuatu yang baru. Saya kira itu Pak Taufik, Pak Soleh, terima kasih. Saya usul aja ke depan nanti jangan 3 beruntun, karena Mas Suka itu udah begini. Tidak ada fotonya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Apit ya. Insya Allah. Ini Gigi. Untuk usulannya saya pertimbangkan di ke depan ya. Silakan yang lain. Ya, yang suara. Silakan kalau masih ada yang mau disampaikan. Nanti terakhir Pak Soleh nih. Iya. Kalau saya Pak Taufik. Ya, silakan Pak Sugri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang ada suaranya, kagak ada manusianya, fotonya dong. Iya nih. Untuk Pak E dan Bu E, saya karena pelajarannya Al-Quran, jadi mungkin UTS-nya langsung mengenai bacaan, dan insya Allah nanti di Zoom satu persatu karena bacaan dengan Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, insya Allah. Selamat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz Firali ya. Silakan yang lain. Masih ada? Kalau saya enggak, ini Pak udah Pak, cukup. Cukup ya, ya. Dan kalau mau ngomong juga nggak usah pakai bahasa Inggris, Pak. Saya nggak ngerti. Udah. Pak Soleh deh, saya minta komennya deh. Mau ngomong apa aja silakan. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Order. Nah, ini selamat nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini anak saya kebetulan ujiannya online, minta dipasangin wifi di rumah. Nah, jadi usianya baru 3 bulan, 3 minggu. Ya, jadi 3 minggu baru ada wifi di rumah. Jadi manfaatkan pertemuan hari ini luar biasa. Jadi ini penyakit yang baiknya buat kita semua. Pertama, mungkin ini Pak Taufik dan Bu Wiwi ya, yang jarak dekat dulu perlu diinformasikan bahwa tadi saya sudah koordinasi sama Step di Keramat. Jadi untuk anak-anak yang Bajis Jakarta Pusat, itu hari Sabtu ada kegiatan BIMTEK proposal untuk mereka secara online, Pak. Ya, jadi jam 12.30. Tadi materi sudah saya siapkan sama Kang Acep. Nanti Kang Acep yang akan mengkoordinir untuk kegiatan itu. Jadi Bu Wi, tolong dinikan sama Mbak Nyimasnya. Sekaligus dipikirin Bu Wi, segera dicairkan itu. Ya, karena tadi tapi mereka kadang begitu. Oh ternyata. SPP-nya. Hanya mereka udah lagi konsen ke bantuan untuk biasa PSBB apalagi. Ya, jangan, ini penting karena udah ditegurin itu. Iya, sudah kami sudah tegur-tegur berkali-kali tapi memang belum bisa. Ibu katanya. Oke, terus yang kedua yang tadi Pak